พี่คิวพี่มานานแล้วแล้วก็หยุดว่าก็คิดอะไรคำตอบจากหัวใจของพี่คิวไปตัวเร็วๆนะตัวไวๆนะ Selamat malam promo semua. Kali ini kita ada film Thailand yang kocak nih. Judulnya My Name is Love. Pemain utamanya ada Arak Amon Supasiri yang meranin jadi Ki, dan Tunya Supan Prichanon yang jadi Ker. Jadi film ini nyeritain tentang pria yang dikutuk, gak bisa nyatain cinta ke orang yang dulunya pernah dia bully. Suwe banget ya hidupnya, kalau emang bener-bener gak bisa nyatain cinta. Kira-kira gimana ya kisahnya? Eits, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene, kita lihat nih, ada si Ki zaman masih sekolah, idolanya para ciwi-ciwi. Gara-gara sok kegantengan, jadi ngeselin, sering ngesengin orang dia, terutama si Big tuh. ในบ่อเนี้ยมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งได้แล้วครับทีนี้ผมเข้าแก๊งพี่ได้หรือยังครับไม่ได้ Ini pas pulang sekolah, dia ketemu sama Ciwi Culun, salah satu fansnya juga. Namanya Ker, adik kelas dia. Di situ Ker nyatain cinta ke Ki. Emang dasarnya sompret ya nih anak, dia ditolak mentah-mentah coba. Udah gitu, malah nambah ngejek lagi. Duh, bener-bener. Saking keselnya, Ker sampai bersumpah kalau suatu hari si Ki mohon-mohon cinta sama dia, bahkan sampai Ki buka baju sekalipun dia nggak akan mau. Nah, alur maju nih ke beberapa tahun ke depan. Ki udah nggak stenar dulu. Sekarang dia kerja di perusahaan pompa air. Malunya, ternyata anak pemilik dari perusahaan itu tuh si Big yang dulu dia sering bully. Di scene ini, si Ki ketemu sama Ker, baru pulang kuliah diantar sama cowok. Si Ker udah cantik sekarang. Beda banget deh pokoknya. Bener-bener ya, hidup tuh berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan yang mencengangkan, ternyata 2 tahun ini malah si Ki yang berbalik suka sama Ker. Buat jauhin cowok itu dari Ker, Ki sama sahabatnya si Jo sekongkolan nih. Mereka ngomongin yang jelek-jelek tentang Ker di deket si cowok itu. Pernah nih ya, Ker kan pulang diantar sama cowok lagi. Kali ini namanya J. Ki lagi-lagi ngerusak hubungan mereka. Tapi kali ini kocak. Dia bilang kalau Ker itu kakaknya dia dan udah meninggal 3 bulan lalu. Asli deh, ngide banget dia. Udah di percintaan yang gak mulus, di kantor juga si Big mau balas dendam tuh ke dia. Tiap hari ada aja yang disuruh, diperlakuin semena-mena deh pokoknya. Sampai nih, di hari dimana si Ki gak sengaja nemuin situs percintaan gitu. Namanya mynameisLove.com. Dia penasaran, terus daftar di situ. Besoknya, pas lagi di kereta pulang kerja, tiba-tiba ada om-om yang deketin dia. Dia nanyain situs yang kemarin itu, sambil kayak bawa buku gitulah. Om-om itu bilang, si Ki udah tergabung jadi member, tapi Ki nolak. Anehnya nih ya, si om-om itu tuh kesel, terus ngomong, dasar manusia. Udah tuh, pergi dia. Tapi nggak sadar, buku yang tadi itu tiba-tiba udah ada di tangan Ki. Ini orangnya udah nggak ada, tapi suaranya masih kedengeran. Dia bilang, mereka besok harus ketemu jam 8. Katanya Ki sekarang udah jadi dewa asmara. Nah lo, gimana tuh? Besoknya bener, mereka ketemu lagi. Om itu ngasih tahu misi mereka sebagai dewa asmara. Mereka harus nyatuin orang-orang biar bisa jadi sepasang kekasih. Tapi nggak boleh sampai ketahuan kalau mereka yang bantu. Dia juga bilang, buku misi itu nggak bisa dibaca sama orang biasa. Ki penasaran dong. Dia nanya ke orang-orang di situ. Bener emang, semua bilang itu buku kosong. Sampai akhirnya, dia minta ke om-om botak yang lagi benerin motor. Itu omnya bisa baca. Ternyata, dia juga dewa asmara. Namanya Tom. Ki masih gak percaya orang kayak gitu bisa-bisanya jadi dewa. Dia nampar Om Tom berkali-kali tuh buat ngeyakinin kalau itu bukan mimpi. Mohon maaf nih bang, bukannya biasanya nampar diri sendiri ya biar sadar. Ini mah nampar orang loh. Akhirnya Ki percaya. Dia mau tuh jalanin misinya. Pede dia, gampil itu sih katanya. Ini tiba-tiba Om Tom datang lagi. Terus ngasih tahu kalau selama jadi dewa, mereka gak bakal bisa nyatain cinta sama siapapun. Emang bocah batu ya si Ki. Gak percaya dia. Pas jalan pulang, Ker lari-lari nyamperin dia, minta tolong sama dia.
Dia dikejar-kejar sama stalker gitu. Biar aman, Ker bilang ke si stalker itu kalau Ki pacarnya dia. Ki mendalami karakter nih, buat makin ngeyakinin dia nyatain cinta ke Ker. Tapi pas mau bilang kata cinta, itu malah gak sadar keluar kalimat-kalimat ngaco dari mulutnya. ว่าพี่อะอยากจับนมเกอร์มานานแล้วไม่ใช่เกอร์ไม่ใช่ Makin dia nyoba jelasin, makin kacau. ว่านมเกอร์สวยมากเฮ้ยไม่ใช่เกอร์ Ya gara-gara itu, Ker jadi mikir kalau Ki tuh gak berubah dari dulu. Masih aja suka ngomong sembarangan. Ki kebingungan tuh, dia ketemu sama dewa-dewa lagi. Dia dikasih tahu kalau dia masih ada kesempatan buat balik normal. Syaratnya, Ki harus bisa nyatuin 3-4 pasangan dulu. Nanti bisa milih mau lanjut jadi dewa atau balik jadi manusia normal. Besoknya, Om Tom ngasih lihat dewa-dewa yang lagi jalanin misi mereka. Sampai akhirnya misi buat Ki masuk. Misi pertama dia di kereta. Ada satu pasangan yang harus dia satuin. Udah ada rencana nih yang kebayang. Kacau dong itu. Malah bikin keributan di kereta. Terus si ceweknya malah jadi ketemu sama cowok lain yang bukan tujuannya. Misi pertama, Zong. Masuk ke misi kedua. Kali ini dibantu sama Om Tom. Mereka ngasih kode ke pria itu seakan-akan si wanita yang dia sukain tuh sakit kanker. Awalnya dikira berhasil. Lagi seneng-seneng, si Ki ngeliat foto pasangan itu dicoret. Berarti gagal kan? Ternyata bukannya buru-buru nyatain cinta, pria itu malah milih jadi biksu. Gara-gara dia mikir wanita yang dia sukain kan gak berumur panjang. Pas dia lihat misi selanjutnya, itu ternyata sahabatnya sendiri, si Jo. Ceweknya juga teman sekantor mereka. Justru dia baru tahu kalau si Jo sama Milk sama-sama suka. Soalnya selama ini kalau di kantor mereka tuh gak pernah akur. Selama ini, Jo cuma berani deketin Milk dari chatting online. Mana pakai nama samaran lagi. Pas lagi ngobrol-ngobrol, Ki ngeliat ada Milk datang. Terus dia mancing-mancing Jo biar ngaku kalau dia suka sama Milk. Padahal Milk udah seneng tuh dengernya. Si Jo sendiri yang malah ngeles, seakan-akan cuma kayak bercanda gitu. Auto di free kick tuh sama Milk. Di scene ini muncul nih satu dewa yang paling jago. Dia gak pernah gagal dalam jalanin misinya. Namanya Ot Saradeng. Akhirnya Ot lah yang bakal jadi mentornya si Ki. ทำภารกิจแป๊บนะ Emang berbakat sih asli. Ini pas dia lagi ngobrol sama Ki aja, dia bisa nyelesain misinya loh. Oke, ini mereka ngelanjutin misi Ki yang lain. Misi Jo sama Milk dilewatin dulu sementara. Kali ini cinta-cintaannya anak sekolah nih. Kisahnya Tut sama Chun. Gimik komedi khas film Thailand nih. Biasalah. Mereka berubah jadi anak sekolah. Mana pakai seragam pula coba. มือมามึงดูนี่ Mereka bantuin Tut yang udah hampir dipukulin sama geng pacarnya Chun. Udah nih, lanjut. Ki ngiringin Tut nyanyi pakai gitar buat narik perhatiannya Chun. Berhasil tuh, mereka jadi pulang bareng abis itu. Akhirnya ada misi yang berhasil juga ya. Klien di misi selanjutnya ini agak sangar ya. Namanya Rap, polisi rahasia gitu. Lagi tegang-tegangnya, si Jo nelpon. Dia bilang Ker kecelakaan, sekarang ada di rumah sakit. Sampai nih dia di kamar Ker. Tapi karena malu karena kelihatan panik khawatir gitu, dia ngakunya lagi jenguk ibu temennya yang dirawat. Pas mau keluar, tiba-tiba Big buka pintu. Ternyata Big yang gak sengaja nabrak Ker. Big merintah-merintah Ki di depan Ker. Ya si Ker bingung. Ngeliat ternyata mereka tuh kenal. Di scene lain, jago bener nih. Si Ot berhasil ngiyakinin Rap. Rap nyeritain kisah cintanya sama Ot. Mana sambil berlinang air mata lagi. Cailah. Ki yang baru balik ke situ bingung ngelihatnya. Abis itu mereka pergi ke toko milik Mo, orang yang dicintain sama Rap. Tapi Rap kelihatan ragu, kayak takut gitu. Pas Ki sama Ot masuk nyari yang namanya Mo, kaget loh mereka. Ternyata Mo itu cowok juga. Aduh, ya ampun. Terus mereka keluar lagi buat mastiin fotonya di buku. Emang kebetulan foto Mo di buku itu tuh ketutup noda tumpahan air. Jadi gak kelihatan. Ki ngeyakinin Rap, nyatain cinta deh selagi masih bisa. Jangan sampai kayak dia. Ya udah, Rap beraniin diri. Dia gak peduli kalau nanti si Mo marah atau ya gimana-gimana lah ya.
Tapi ternyata hasilnya malah lebih bagus. Mo masih tetap mau nerima dia. Akhirnya Rap lega. Dia jadi nggak memendam cinta lagi kan? Suwe banget nih. Padahal misinya tinggal Joe sama Milk. Si Milknya malah ngundurin diri dari kantor. Pas para dewa lagi pada minum-minum, si Ki ngeliat ada tablet misinya si Ot. Dia penasaran. Seketika jantung Ki mau copot. Ternyata si Ot itu lagi ngejalanin misi buat jodohin Ker sama Big. Dicolong deh tuh tabletnya, biar Ot nggak bisa jalanin misinya. Besoknya, Ki ngajak Joe nemuin Milk di kantor barunya. Joe nyatain cintanya ke Milk. Tiba-tiba, ada cowok yang datang-datang ngerangkul Milk. Padahal sih kelihatannya Milk masih ngarepin Joe tuh ya. Malam itu, hujan-hujanan si Ot datang ke rumah Ki. Dia tahu Ki yang ngambil tabletnya. Dari tablet barunya, ada info kalau si Ki tuh suka sama Ker. Di situ, Ot kesel banget sama Ki. Dia malah jadi semakin semangat jalanin misinya. Udah tuh, semenjak itu hubungan Ki sama Ot jadi nggak baik. Hari ini mereka ada syuting iklan nih. Ki yang jadi model iklannya, tapi pakai kostum ikan. Mana si Ker juga jadi model iklannya bareng dia. Sengaja tuh si Big, biar Ki kelihatan rendahan di depan Ker. Ki tiba-tiba dapat telepon dari rumah sakit. Katanya Joe dirawat, dia habis nyoba bunuh diri. Ya udah, langsung OTW ke rumah sakit dia. Nggak lama, Milk datang. Ki langsung alasan mau keluar biar mereka bisa ngomong berdua. Taunya si Milk bawa pacarnya. Nggak jadi keluar deh tuh si Ki. Itu kelihatan si Milk nyelipin kartu gitu di deket bunga. Joe makin kepancing emosi ya. Jadi ngomong gak enak ke mereka berdua. Akhirnya mereka pergi. Ki balik ke lokasi syuting. Di situ dia akhirnya minta Ker buat nunggu dia. Ki janji suatu hari nanti dia bakal ngomong. Tapi Ker nyuruh ngomong sekarang. Dia nggak mau nunggu-nunggu yang nggak pasti. Putus asa banget sih Ki. Dia nyoba nyatain cinta lagi ke Ker. Sampai mewek tuh. จริงๆแล้วอยากเอาหน้าไปซุกนมเกอร์ Gara-gara yang keluar kata-katanya malah makin kasar. Ker marah terus pergi. Abis itu dia adu mulut sama Big. Sampai akhirnya dia ngundurin diri dari kantor itu. Tapi di sini Big bilang dia benar-benar cinta sama Ker. Bukan buat balas dendam sama Ki. Si Ot juga dari tadi ngeliat semuanya. Ot jadi kelihatan kayak kasihan sama Ki. Udah, sekarang harapan Ki cuma dari misinya dia nyatuin Joe sama Milk. Tapi susah, soalnya Joe udah nyerah. Ini si Ot nelpon nih, ngajak ketemuan. Dia mau ngasih tahu ada info baru di misinya. Ternyata si Ker masih suka sama Ki. Jadi Ot nggak bisa jodohin dia sama Big. Di scene lain, Joe nemuin kartu itu. Itu undangan pernikahannya Milk sama pacarnya. Langsung kabur tuh si Joe ke acara itu. Sempet foto bareng lagi. Mukanya sad boy banget asli. Scene pindah lagi ke Ki. Dia janjian ketemuan sama Ker. Udah ngomong panjang lebar kesana kesini. Ternyata intinya dia cuma mau ngiklasin Ker sama Big. Abis ngomong itu langsung pergi dia. Tapi taunya Ker ngejar dia. Ker kesel. Kalau ujung-ujungnya ngelepas, kenapa belakangan ini dia merhatiin Ker terus gitu. Ki ragu-ragu mau jawab. Dia beraniin sekali lagi buat nyoba ngomong. Karena aku cinta kamu. Ternyata kali ini berhasil, geng. Sampai si Ki-nya sendiri juga kaget. Diulang-ulang sambil teriak-teriak tuh coba. Ker yang malu kan jadinya. เพราะว่าพี่รักเกอร์ไงพูดได้แล้ววะพูดได้แล้วพี่รักเกอร์พี่รักเกอร์พี่รักเกอร์ไงพี่รักเกอร์ไงพี่รักเกอร์พี่รักเกอร์พี่รักเกอร์พี่รัก Lagi nanggung pelukan, ada telepon dari teman kantornya dulu yang namanya Juot. Dia ngasih tahu ke Ki kalau dia berhasil nyatain cinta juga ke M, cewek tercantik di kantornya itu. Juot ngucapin makasih banget ke Ki karena dulu udah dibantu lah gitu. Oke, lanjut nih mereka. Si Ker keingetan sama omongannya dia zaman dulu. Dia nyuruh Ki buka baju di situ kalau mau nyatain cinta ke dia. Urat malunya udah putus nih manusia. Bener-bener loh, itu dia buka baju. Mana pengen buka celana lagi. Si Ker buru-buru lari, terus meluk dia. Di akhir scene, kita dikasih lihat nih. Yang bikin Ki akhirnya bisa nyatain cinta itu ternyata karena misi Joe sama Milk berhasil di waktu yang tepat. Si Joe ngungkapin perasaannya ditulis di buku tamu undangan coba, sebelum acaranya dimulai. Anti mainstream banget ya by the way. Selain itu, kisah cinta Juot sama M juga ternyata termasuk di misinya Ki loh. Nih, ada bonus nih. Kehidupan mereka setelahnya. Yaps, pastinya dibalut sama gimmick komedi khas Thailand tentunya. Ya, itu tadi alur cerita dari film My Name is Love.
Udah deh, mending nyatain cinta ke orang yang kalian cintai sebelum terlambat loh Pramal. Oh iya Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya, @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. ทำภารกิจแป๊บนะ